Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan kepada kalian semua melalui video ini materi yang berjudul tentang negara. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Neneng Fadilah sebagai moderator. Lalu ada Citra Dian Holisa sebagai penyaji pertama dan Alvina Hitoiki sebagai penyaji kedua. Baiklah, sebelum kita ke materi, saya akan membacakan sub-sub tema yang akan kami bahas di video kali ini. Jadi, subtema yang pertama itu kami akan bahas latar belakang negara, pengertian negara menurut para ahli, unsur-unsur terbentuknya negara, tujuan negara, fungsi negara, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke teman-teman, berbicara soal negara itu apa sih? Jadi, negara itu merupakan suatu organisasi atau lembaga tertinggi yang terdiri dari sekelompok masyarakat di wilayah tertentu dan juga memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang dari negara. Yang pertama, di dunia terdapatnya lebih dari 190 negara yang berdiri. Negara merupakan suatu wilayah yang berada di permukaan bumi yang baik kekuasaan politik, ekonomi, militer, sosial, budayanya diatur oleh pemerintahan yang terdapat di wilayah tersebut. Yang kedua, negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau peraturan yang berlaku untuk semua individu yang berada di wilayah tersebut. Dan yang ketiga, istilah negara terjemahan dari bahasa Inggris, state, serta bahasa Jerman dan Jepang, Staat. Kata ini berasal dari bahasa Latin status atau statum yang berarti suatu keadaan yang tegak serta tetap. Oke teman-teman, selanjutnya adalah sub pembahasan kedua, yaitu pengertian negara menurut para ahli dan unsur-unsur terbentuknya negara yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh teman saya, yaitu Citra Dian Holisa. Pada saudari Citra, disilakan. Negara berbeda dengan bangsa jika bangsa merujuk pada suatu kelompok orang tertentu, sedangkan negara merujuk pada organisasi kelompok yang ada di dalamnya. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai definisi dari negara itu. Yang pertama, dari Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Kemudian dari MacIver, negara adalah persembatanan yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa dalam suatu kehidupan yang dibatasi secara teritorial, mempertegak syarat-syarat lahir yang umum dari ketertiban sosial. Ketiga, dari Logman mengatakan bahwa negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaan bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Jadi dapat kita simpulkan di sini, yaitu negara itu adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh pemerintah, dilengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa dalam suatu kehidupan. Nah, tujuannya untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Dalam suatu negara juga terdapat suatu unsur-unsur yang membentuk negara tersebut. Nah, unsur-unsur negara ini adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara itu memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah suatu negara itu. Negara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal 3 unsur utama, yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Selain itu ada juga tambahan unsur, yaitu pengakuan dari negara lain. Saya akan membahas satu persatu dari unsur tersebut, yaitu yang pertama, yaitu rakyat. Rakyat merupakan di dalam suatu wilayah itu, di dalam suatu negara itu harus memiliki rakyat. Rakyat itu unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara. Rakyat menjadi pendukung untuk keberadaan sebuah negara.
Kenapa? Karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara itu. Jadi, rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah negara tersebut serta tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Rakyat itu dibagi menjadi dua, ada penduduk dan ada yang bukan penduduk. Nah, penduduk ini dibagi juga menjadi dua, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Nah, kedua yaitu adanya wilayah. Adanya wilayah ini juga penentu harus dari berdirinya sebuah negara. Nah, wilayah ini adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara itu tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini yaitu meliputi daratan, lautan, serta wilayah udara. Nah, wilayah daratan itu bisa ditentukan dengan perjanjian antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, dalam bentuk traktat. Nah, contohnya perbatasan antara negara yang A dengan B itu dalam bentuk sungai atau dalam bentuk buatan seperti adanya pagar-pagar dari besi. Kemudian wilayah lautan. Wilayah lautan ini ada beberapa, misalnya laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, landasan benua, dan landasan kontinen. Nah, kemudian wilayah udara. Wilayah udara suatu negara itu merupakan suatu hal yang penting juga. Mengapa? Karena itu menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu negara dalam segala bentuk, seperti berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya, kemudian berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah tersebut bila tidak memiliki izin dari negara tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat ini maksudnya itu pemerintah mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah baik di dalam ataupun keluar. Nah, jadi pemerintahan berdaulat ini ada pemerintah berdaulat ke dalam dan ada pemerintah berdaulat keluar. Pemerintah berdaulat ke dalam itu maksudnya pemerintah itu mengatur negaranya itu tanpa ada campur tangan dari negara lain. Sedangkan pemerintah berdaulat yang keluar ini, dia itu pemerintah berhak melakukan kerjasama dengan negara lain, melakukan kerjasama dalam ekonomi, politik, sosial, ataupun budaya. Nah, kemudian kedaulatan suatu negara ini mempunyai 4 sifat. Yang pertama, permanen, asli, bulat atau tidak terbagi-bagi, serta tidak terbatas. Yang keempat adalah unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, sangat perlu pengakuan dari negara lain ini untuk suatu negara. Pengakuan dari negara lain ini sebagai pernyataan dalam hubungan internasional, karena ini untuk mencegah terjadinya ancaman dari dalam, maksudnya kudeta atau campur tangan dari negara lain. Selain itu juga pengakuan dari negara lain ini perlu untuk menjalin suatu hubungan tertentu, misal dalam bidang ekonomi, politik, sosial, ataupun budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian pengakuan dari negara lain ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pengakuan secara de facto dan secara de jure. Nah, pengakuan secara de facto ini artinya menurut kenyataan, fakta. Nah, dari suatu negara itu diakui secara memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsur dari negara, sedangkan secara de jure itu artinya pengakuan berdasarkan hukum. Nah, dalam hal ini suatu negara itu diakui secara formal, memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Syarliki. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan negara. Nah, dalam tujuan negara ini saya membagi menjadi dua sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama tujuan negara menurut para ahli dan yang kedua adalah tujuan negara secara teori. Langsung saja ke sub pokok pembahasan yang pertama, yaitu tujuan negara menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang mencetuskan pendapatnya tentang tujuan negara ini. Contohnya yang pertama adalah Aristoteles yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah mencapai kesempurnaan warganya berdasarkan atas keadilan. Jadi di sini keadilan itu harus menjelma di dalam pemerintah. Fungsinya adalah agar negara dapat memberikan hak-hak yang memang seharusnya didapatkan oleh warga negaranya. Kemudian yang kedua adalah tujuan negara menurut Benedictus Spinoza. Jadi Benedictus Spinoza ini menyatakan bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, dan menghilangkan ketakutan. Jadi ketiga aspek ini hanya dapat dicapai apabila warga negara dan pemerintah dapat menjalankan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Kemudian menurut Harold Jelansky yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan suatu keadaan di mana warga negaranya dapat mencapai keinginannya secara maksimal. Selain itu ada juga tujuan negara menurut John Locke yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menjaga dan menjamin berlangsungnya hak-hak asasi manusia. Nah, hal ini berkenaan dengan pengertian hak asasi manusia, yaitu hak-hak yang sudah melekat pada diri seseorang secara individu dan sudah melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau dibagi dengan orang lain. Jadi apabila hak asasi manusia ini tidak dijamin terselenggaranya oleh negara, bisa saja kekerasan-kekerasan dalam skala besar terjadi. Contohnya adalah terjadinya genosida. Kemudian subpokok pembahasan yang kedua mengenai tujuan negara, yaitu tujuan negara secara teori. Ada 5 tujuan negara secara teori. Yang pertama adalah keamanan ekstern, yaitu tugas negara untuk menjaga warga negaranya dari ancaman luar. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan intern, yaitu pembagian tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lain yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Yang ketiga adalah tujuan keadilan. Yang keempat adalah tujuan kesejahteraan atau welfare, yaitu yang mencangkup pada keamanan, ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Kemudian tujuan negara secara teori yang terakhir yaitu kebebasan, yang artinya warga negara memiliki kebebasan untuk mencapai keinginannya secara individu, tetapi tetap didasarkan pada kebahagiaan serta kesejahteraan umum. Selanjutnya adalah fungsi negara. Di sini fungsi negara juga dibagi menjadi 2 submateri, yaitu yang pertama fungsi negara menurut para ahli dan yang kedua fungsi negara secara teori. Jadi langsung saja saya sudah merangkum 6 ahli yang mencetuskan pendapatnya tentang fungsi negara. Yang pertama ada John Locke yang mencetuskan ada 3 fungsi negara. Yang pertama adalah fungsi negara, yaitu legislatif yang artinya membentuk peraturan. Kemudian yang kedua adalah fungsi eksekutif untuk melaksanakan peraturan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi federatif, yaitu untuk mengurusi urusan luar negeri. Dalam hal ini termasuk perang dan perdamaian. Kemudian ahli yang kedua ada Baron Montesquieu yang juga mencetuskan 3 fungsi negara. Tetapi di sini fungsi eksekutif memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi eksekutif sebagai melaksanakan undang-undang, yang kemudian fungsi eksekutif untuk mengatur agar semua aturan itu ditaati, atau bisa juga disebut dengan fungsi pengadilan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi legislatif, yaitu untuk membentuk undang-undang. Selanjutnya adalah ahli yang ketiga, yaitu fungsi negara menurut Van Vollenhoven. Di sini ada 4 fungsi negara menurut Van Vollenhoven. Yang pertama adalah regeling atau membuat peraturan, kemudian restore menyelenggarakan pemerintah, kemudian rehprak yaitu fungsi mengadili, dan politi yaitu fungsi ketertiban dan keamanan. Selanjutnya adalah fungsi negara menurut ahli yang keempat, yaitu menurut Goodnow. Di sini Goodnow mencetuskan ada 2 fungsi negara, yaitu fungsi negara yang pertama adalah policy making, yaitu
kebijakan negara dalam suatu waktu tertentu yang harus dilakukan oleh setiap warganya. Kemudian fungsi negara yang kedua adalah policy executing, yaitu kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai policy making. Kemudian ahli yang kelima yang mencetuskan tentang fungsi negara adalah Muhammad Kusnardi. Jadi di sini Muhammad Kusnardi ini juga mencetuskan ada dua fungsi negara, yaitu yang pertama adalah penertiban atau law and order, yang artinya untuk mencapai tujuan bersama, ya mencegah bentrok-bentrok antara masyarakat atau masalah lainnya, suatu negara itu harus melaksanakan penertiban. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini negara berfungsi sebagai stabilisator. Kemudian ahli yang terakhir dalam rangkuman kami yang mencetuskan pendapatnya tentang fungsi negara adalah Socrates, yaitu menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh pemimpin atau pemerintah yang telah dipilih oleh masyarakat secara seksama. Teman-teman, jadi itu merupakan fungsi-fungsi dari negara menurut beberapa para ahli. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah negara merupakan suatu institusi yang dibentuk oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan tujuan yang sama dan terikat dengan perundang-undangan. Dan juga negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dan memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai negara. Apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Ya, jangan lupa ditonton ya videonya. Tetap di rumah aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.